Baik, berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasa di dalam mata kuliah Project Multimedia di Universitas Telkom, ya. Yang mana pada sesi kali ini kita sudah berada di pertemuan kedua atau sesi kedua yang nantinya akan menyampaikan tentang atau disampaikan tentang konsep multimedia interaktif. Jadi sebelumnya kita sudah bahas multimedia secara umum di dalam pertemuan sebelumnya ya. Ada multimedia itu sendiri, implementasinya, contoh-contohnya dan lain sebagainya. Nah, nanti di dalam materi kedua di sini kita akan belajar konsep dari multimedia itu seperti apa. Konsep ini nanti tujuannya untuk merancang multimedianya supaya tidak terlalu rumit atau terlalu membosankan di dalam prosesnya. Nah, beberapa hal yang ada di dalam konsep multimedia ini berkaitan dengan struktur, kemudian model, dan lain sebagainya. Ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Tapi sebelum itu akan kita review dulu beberapa hal yang berkaitan dengan multimedia secara umum. Ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, sehingga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Selamat mengikuti. Baik, di sini yang pertama ada definisi multimedia ya. Multimedia di situ seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu merupakan kombinasi antara teks, foto, gambar yang dimanipulasi, suara, animasi ya, kemudian video dan lain sebagainya yang semuanya itu dalam satu objek ya, namanya multimedia ya. Bentuknya seperti apa? Bisa macam-macam ya. Video salah satu bentuk multimedia karena di video itu bisa kita tambahkan teks atau bisa jadi ada teksnya, ada suaranya jelas, ada gambarnya juga ya. Ada videonya itu sendiri, kemudian animasi juga terkadang ada ya. Yang paling sederhana, paling simpel film atau video ya. Sedangkan kalau di dalam multimedia itu user bisa mengendalikan ya, bisa mengontrol alur dari multimedianya itu sendiri, itu dinamakan dengan interaktif. Jadi user tidak harus melihat dari awal sampai akhir sesuai urutan yang sudah ditentukan. Contohnya di film. Di film itu salah satu multimedia yang tidak interaktif ya, atau biasa dikatakan sebagai multimedia linear ya. Jadi urut terus sampai selesai. Ya. Sedangkan yang tidak urut, ya tidak beraturan, user bisa menentukan diri, itu namanya interaktif. Sedangkan interaktif yang cukup kompleks ya, di mana mempunyai banyak link, bisa menuju kemana pun tidak harus hanya awalnya saja ya, dibukakan awal tes satu. Kemudian setelah itu user bisa menentukan sendiri sesuai dengan keinginannya, dan itu juga membuka banyak link, banyak tautan dan lain sebagainya, itu disebut dengan multimedia hyperactive ya, atau hypermedia ya, gitu. Nah, ini simpulan dari definisi multimedia secara umum. Nah, kemudian jenis multimedia. Jenis multimedia di sini ada tiga. Yang pertama yaitu ada multimedia linear, seperti yang saya sebutkan tadi ya, saya singgung sebentar. Merupakan multimedia di mana pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Sebagai contoh, video tutorial. Nah, kalau kita melihat video tutorial di YouTube ya, di situ nanti user hanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya. Loh, kan user bisa mempercepat. Nah, bayangkan saja kalau misalkan nggak ada tombol mempercepatnya itu kan kita juga nggak bisa apa-apa ya di sini. Nah, itu namanya tidak interaktif ya. Nah, bentuk seperti itu ya, film, video tutorial dan lain sebagainya itu disebut dengan multimedia linear yang urut ya, linear terus jenjangnya itu urut ya, sehingga nanti menjadi satu multimedia yang menyeluruh ya. Dan user harus melihat dari awal sampai akhir. Nah, ini biasanya membosankan ya. Kalau misalkan saja diperlukan biasanya untuk video-video pendek seperti iklan, video klip dan lain sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya ada multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa user bisa mengontrol apa yang ingin dilihat, apa yang ingin dibuka, apa yang ingin didengar dan lain sebagainya. Ya, jadi seandainya saja kita menyediakan satu bentuk multimedia ada audionya, di situ ada tombol untuk mematikan audio, itu untuk mengakomodasi user-user yang tidak menyukai adanya suara-suara tambahan dalam satu media pembelajaran misalkan, atau dalam satu proses pembelajaran senangnya hening. Nah, itu audionya dimatikan. Bagi yang suka bisa pakai audionya ya. Nah, syukur-syukur nanti ada tambahan tombol volume ya, bisa dikecilkan, bisa dikeraskan, ada tombol untuk
audio tracknya. Nah, user bisa milih sendiri lagu-lagunya dan lain sebagainya. Nah, itu lebih menyenangkan ya di dalam pengaturannya, dan itu yang disebut dengan interaktif ya. Jadi user mempunyai kontrol atau kendali terhadap multimedia tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah multimedia hyperactive seperti yang saya sampaikan tadi ya. Merupakan multimedia memiliki suatu struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Dapat dikatakan bahwa multimedia jenis ini punya banyak tautan atau link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada, sebagai contoh website ya. Nah, ini untuk jenis multimedia. Jadi ada multimedia linear, contohnya video. Kemudian ada multimedia interaktif, contohnya aplikasi multimedia interaktif atau aplikasi pembelajaran ya dan lain sebagainya, atau katalog digital ya dan lain sebagainya. Kemudian ada multimedia hyperactive atau menggunakan hypermedia. Itu contohnya website ya. Ini. Jadi perbedaan antara linear, interaktif dan hyperaktif yang jelas adalah interaktif dan hyperaktif punya link ya, sehingga user bisa mengendalikan. Kalau yang linear tidak. Nah, ini dari jenis multimedia ya. Kemudian ini ketiga ya, jenis multimedia tersebut ada linear, interaktif, dan hyperaktif. Kemudian yang berikutnya ada multimedia interaktif. Ya. Multimedia interaktif di sini memiliki 4 jenis struktur navigasi. Ya. Struktur navigasi yang pertama dari multimedia interaktif ini adalah hierarkikal ya, hierarkikal atau hierarki. Hierarki itu turun temurun ya. Jadi levelnya itu jelas ya, level 1, 2, 3, 4 ya. Kalau level 1 itu mbah, misalkan level 2 bapak, orang tua, level 3 anak, level 4 cucu ya. Itu contohnya hierarki ya. Jadi di sini kalau kita bicara hierarki, semua jenis alurnya itu urut dari atas bawah, nanti baliknya ya ke atas lagi urut. Jadi nggak bisa dari cucu langsung ke buyut atau dari cicit langsung ke buyutnya, nggak bisa. Jadi dari cicit harus ke cucu, cucu harus ke anak, anak harus ke bapak, bapak baru ke ayahnya, atau ke kakeknya atau buyutnya atau cicitnya. Nah, itu di dalam hierarki seperti itu. Nah, struktur hierarki ini kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, jadi struktur navigasi hierarki ini kalau digambarkan hierarkikal ya, itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini utamanya atau bisa dikatakan tampilan utama ya. Kemudian kalau diklik nanti di sini ada menu pilihan, ada satu fitur yang bisa dibuka oleh user, dan nanti di dalam fitur ini punya fitur lagi. Dalam fiturnya punya fitur lagi, dan kalau pengen balik ke atas ini harus urut. Keluar dari ini kembali ke sini, keluar dari sini kembali ke sini, keluar dari sini kembali ke ya. Jadi banyak halaman ini nanti sistemnya urut turun temurun ya. Jadi nggak bisa dari sini user langsung pengen ke sini, nggak bisa ya. Itu. Nah, kalau misalkan dari user ini pengen ke sini nggak bisa ya. Dari ini ke sini nggak bisa, ini jadi harus keluar dulu, baru itu masuk ke sini, baru buka ini ya. Nanti ini cek sama, keluar dulu, masuk ke utamanya, baru masuk ke sini lagi. Sehingga prosesnya eh, sangat tertata ya. Biasanya ini untuk pembelajaran-pembelajar yang tidak boleh dilompat-lompat. Jadi harus urut. Kalau terlompat satu, maka nanti prosesnya akan hilang satu. Nah, prosesnya kalau hilang satu nanti tidak jadi. Nah, itu harus urut ya. Belajarnya urut, jadi nanti dari sini ke sini materi, materi ke video, video ke evaluasi, evaluasi balik ke video lagi, ke materi lagi kemudian. Atau bisa dibalik dari menu utama ke video, video dulu ya, melihat video dulu, contoh kasus, sampel dan lain sebagainya. Baru setelah itu nanti tampil menu ya, atau materinya. Nah, nanti dari materinya ada evaluasi, dari evaluasi balik ke materi, kalau masih kurang belajar lagi. Nggak paham balik ke video, video balik ke materi, materi ke evaluasi lagi, baru bisa keluar nanti. Evaluasi balik materi, video keluar. Nah, itu yang hierarki ya. Sedangkan yang kedua itu ada navigasi linear. Linear tadi seperti yang saya katakan urut ya. Kemudian ada yang non linear, non linear ini acak ya. Kemudian ada yang composite. Composite itu gabungan ya. Jadi contohnya gini, kalau gabungan. Contohnya di hierarki ya. Di sini nanti dari menu utama ke sini sini sini, nanti kalau sudah selesai langsung keluar.
berarti nggak urut terstruktur ya. Dari sini langsung keluar. Atau kalau sudah selesai dan pengen lanjut, nanti ada dua pilihan. Apakah pengen melanjutkan, apakah pengen keluar. Nah, ini ada pilihannya ya. Kalau pengen melanjutkan, user langsung ke sini. Jadi nggak harus keluar dulu, masuk lagi, nggak langsung ke sini. Ya. Ini nanti ada pilihan lagi. Mau langsung keluar bisa, ya. Mau melanjutkan ke sini. Nah, ini yang contohnya yang composite. Ya. Jadi dari struktur navigasinya, multimedia interaktif ini punya 4 jenis. Ya. Ada struktur navigasi hierarkikal, kemudian ada struktur navigasi linear, kemudian ada struktur navigasi non-linear, dan ada juga struktur navigasi composite. Ya. Itu. Nah, struktur navigasi selain hierarkikal ya, yang urut, ada juga struktur navigasi linear. Linear di sini multimedia interaktif dengan struktur navigasi hanya mempunyai satu rangkaian cerita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, video atau film atau video tutorial atau film. Itu adalah navigasi linear. Ya. Jadi dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 selesai. Ya. Sudah nggak ada lanjutannya lagi, kemana-mana nggak ada. Ya. Nah, ini contoh dari tampilan multimedia yang linear. Contohnya apa? Contohnya ketika kita membuat multimedia untuk iklan. Ya. Iklan layanan masyarakat mungkin. Multimedia berupa video untuk tutorial, mungkin pembelajaran ya. Pembelajaran yang memang bentuknya video. Jadi seperti ada contoh video tentang penanganan persalinan. Video tentang penanganan pertolongan pertama terhadap kecelakaan misalkan ya. Nah, di situ nanti ada urutannya dan itu user harus melihat urut ya secara detail dari satu persatu kejadian atau adegan ya. Nah, itu baru yang linear ya. Nggak bisa dilewati ya. Nggak bisa dilewati. Nah, ini di dalam pengaturannya. Ketika dilewati user pasti akan bingung. Gimana ceritanya kok bisa gini? Nanti balik lagi. Nah, itu kan daripada bola-balik user biasanya yang model-model linear itu mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, kapan kita memilih linear, kapan kita memilih hierarkikal, itu harus sesuai dengan konteksnya ya. Konteksnya di dalam multimedia itu mau dibuat seperti apa. Nah, bisa tahu konteksnya nanti dari identifikasi kebutuhan. Butuhnya yang gimana ya. Kita melemparkan pertanyaan, mendapatkan jawaban, kita mengamati, mendapatkan hasil ya. Kemudian nanti dari situ kita kumpulkan, kita rancang dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan menentukan apakah nanti struktur navigasinya itu mau dibuat linear, hierarkikal, non linear atau composite ya. Gitu. Nah, yang linear ini yang urut. Ya. Kemudian yang ketiga ada struktur navigasi non linear. Non linear di sini memungkinkan pengguna untuk bebas bergerak melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Ya. Bagaimana bisa berinteraksi? Karena user bisa mengontrol multimedianya ya. Nah, itu yang disebut dengan interaktif. Ya, tidak ada hierarki yang dipaksakan. Ya, user boleh urut, boleh tidak ya. Nah, ini pengguna dapat dengan leluasa memilih materi apa manapun yang ditampilkan. Dengan kata lain, dapat bebas memilih materi yang ada tanpa harus memperhatikan urutan materi. Nah, ini biasanya untuk konsep multimedia yang diajarkan pada banyak model atau banyak karakteristik pengguna ya atau banyak karakteristik peserta ya. Nah, itu biasanya pakai non-linear. Ada yang sudah ahli, ada yang baru setengah ahli, ada yang belum tahu sama sekali ya. Nah, non-linear ini memberikan kebebasan kepada pengguna mau mempelajari yang mana ya. Wah, aku ingin materi wis ngerti, aku pengen rene langsung. Boleh. Aku materi wis paham langsung ke sini boleh. Bebas ya. Jadi user bisa kemana saja nih. Dan di dalam multimedia non-linear ini harus banyak tombol-tombol yang bisa diakses user untuk menuju kemanapun. Ya. Itu. Jadi hyperlinknya atau linknya itu harus banyak. Ya. Nah, ini dan juga bisa menggiring pengguna untuk menuju ke satu materi tertentu. Ya. Jadi pengennya belajar tentang multimedia, tapi di dalam multimedia itu nanti ada video, video ada linknya. Nah, ketika buka video, video nanti menjelaskan lebih banyak tentang video. Di dalam video ada dimensi video, dibuka lagi. Di dalam dimensi video nanti ada
model-model video dibuka lagi. Nah, maunya belajar multimedia jadi terstruktur ke dalam video, ya. Nah, itu seperti itu non-linear ya. Jadi di sini kita bisa menentukan materi-materi itu terfokus-fokus tapi dengan banyak cabang, ya. Jadi kalau video nanti ada video terus, dengan dibahas video terus sampai user menentukan diri, aku kesel belajar video. Atau user sadar, loh aku malah belajar video, nggak multimedia. Itu baru dia bisa balik lagi ke multimedia. Dan di situ harus ada tombolnya untuk bisa kembali ke multimedia. Nah, ini contoh dari non-linear ya. Non-linear ini bagi pengembangnya itu yang mumet ya, karena untuk menentukan hubungan-hubungannya ini harus strukturnya harus jelas ya. Struktur navigasinya itu harus jelas. Ya, ini non-linear ya. Harus terdokumentasi dengan baik ya, itu penting untuk struktur navigasi non-linear. Kemudian yang berikutnya ada struktur navigasi composite. Nah, seperti yang saya sampaikan, composite ini bisa gabungan ya. Jadi selain urut, nanti juga bisa user ini setelah belajar ini langsung ke samping ya. Ke samping dalam materi yang beda ya. Jadi dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini. Nah, ini gabungan. Tapi ada batasannya, tidak seperti non-linear ya. Composite ini ada batasannya, hanya bisa menghubung kemana saja ya. Itu. Nah, ini di dalam penentuannya. Ya. Yang terpenting di dalam pengaturan struktur navigasi, di situ nanti harus ada petunjuknya. Ya, dalam arti gini, materi ini diperuntukkan bagi pemula, yang dimulai dari pembahasan tentang A, B, C, D, E. Nah, di dalam pembahasan A nanti ada pembahasan sub-subnya ini. Nah, itu sebenarnya memberikan navigasi, gambaran navigasi secara menyeluruh dalam multimedianya, cuma dalam bentuk tulisan, ya. Dalam bentuk tulisan bisa, dalam bentuk gambar bisa ya. Kalau memungkinkan gambar-gambar, kalau tidak ya tulisan. Kalau tidak memungkinkan tulisan dan gambar dalam bentuk narasi, ya, dalam bentuk suara. Nah, itu bisa juga ya. Nah, ini untuk struktur navigasi di dalam multimedia. Jadi ada 4 ya. Ada linear, non-linear, kemudian hierarki dan composite. Ya. Nah, kemudian di sini ada model-model multimedia interaktif ya. Model multimedia interaktif di sini ada 8 ya. Dari apa yang sudah saya coba rangkum itu ada 8. Jadi yang pertama ada tutorial. Tutorial ini ya video tutorial ya, bentuknya seperti di YouTube itu banyak banget. Jadi Anda bisa buka YouTube untuk melihat yang video tutorial ya. Model multimedia interaktif yang video tutorial. Pasti urut ya, linear gitu. Kemudian yang kedua di sini ada multimedia drill and practice ya. Contohnya nih drill and practice. Nah, ini untuk multimedia yang sudah tingkat lanjut. Jadi hanya berisikan intinya evaluasi. Ya, intinya itu evaluasi. Jadi user sudah mempunyai pemahaman yang kompleks ya tentang suatu ilmu misalkan. Kemudian di sini tinggal dites. Ada kasus, ya, ada pertanyaan dijawab, ada kasus dipecahkan ya. Nah, itu multimedia practice and drill ya. Drill and practice yang kedua ya. Itu. Jadi dari sini nanti user tinggal menentukan saja. Aku paham nggak tentang dinosaurus? Aku paham nggak tentang film itu? Aku paham nggak tentang? Nah, ini pertanyaannya ini sudah menjerumus atau menjurus ke hal-hal yang spesifik dari dinosaurus atau film tentang dinosaurus misalkan. Atau tentang film misalkan. Ya. Nah, nanti ada contoh kasus. Bagaimana ketika kita membuat satu film yang dibuat supaya user di sini tertarik dari awal misalkan. Nah, itu nanti ada pemecahannya. Memecahkan kasus ya, menjawab, mengetik, kemudian nanti dilihat ya apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, ini drill and practice. Jadi isinya hanya satu materi ya. Satu materi saja yang sudah spesifik dan sudah dikuasai oleh user atau pengguna akhir. Kemudian dari pengguna akhir di situ atau pesertanya itu diberikan pertanyaan-pertanyaan, kasus-kasus untuk dipecahkan atau dijawab ya. Nah, ini multimedia drill and practice ya. Biasanya tes ya, biasanya tes.
Jadi setelah belajar nanti dikasih bentuk drill and practice. Nah, drill and practice-nya nanti bagaimana? Apakah ada dialog? Kalau pengen ada dialog harus seperti apa? Ya. Nah, ini di dalam perancangannya perlu diperhatikan. Ya. Mau pakai model yang bagaimana di dalam drill and practice ini? Apakah pengen menggunakan yang struktur navigasi linear, ataukah yang non-linear, ataukah yang hierarki, ataukah yang composite, ya, misalkan. Nah, nanti medianya apa saja, fasilitasnya apa saja, kemudian nanti penyediaannya bagaimana, nah itu perlu dipertimbangkan. Ya. Nah, drill and practice ini contohnya adalah model-model multimedia yang sifatnya berupa tes, ya. Gitu. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah expert di dalam satu materi. Jadi tidak ada pembahasan materi di sini ya, adanya hanya contoh implementasi, kemudian evaluasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga di sini ada simulasi ya. Nah, simulasi itu bentuknya seperti ini. Okay, Nah, are you ini ya. ready? I'm ready. Okay, looking down the runway, I'm going to push the throttles up. I would announce 100 knots. We're going to call V1. So my hands would come off the throttles. Go ahead and start pulling back. There you go. Don't be afraid of it. There you go. And then there's a positive rate, and the gear's coming up. I'm not a pilot, but I just took off in an Airbus A320. Okay, so it's not an jadi ini actual adalah plane, but this $20 million satu bentuk simulator is an multimedia exact replica of simulasi an dengan A320 menggunakan cockpit. peralatan And the technology tambahan atau inside of it? peralatan khusus ya. Jadi peralatan for an khususnya ini every berupa flight training. pesawat. I'm Jadi not a ini pilot, but I just digunakan untuk tes bagi calon pilot ataupun pilot ya. Nah, ini bentuknya nanti seperti ini ya. Nah, ini kokpit. Nah, terus tadi tampilan bandara, alam dan sebagainya apa? Ya multimedia ya. Tampilan ini multimedia semua nih. Ya. Ini multimedia. Ya. Kalau ini alatnya beneran, bukan multimedia. Ini alatnya beneran ya. Tampilan di sininya multimedia. Ya. Cuma dari alatnya pun bisa Anda lihat bahwa di dalam teknologi simulasi seperti ini juga seperti alat aslinya ya, sudah ada tulisannya juga ya. Ada gambar grafiknya juga ya, kemudian ada video dari latarnya ya, dari simulasi. Ini sudah seperti beneran ya, jadi sudah seperti beneran. Jadi kalau kita lihat dari videonya awal ini, kita akan mengira bahwa ini So my hands would come off the throttles. Go ahead and start pulling back. Beneran terbang ya, padahal sebenarnya tidak ya. Nanti sampai 10.000 kaki bagaimana. Nah, ini kan panel-panelnya sebenarnya tidak beneran ya, tidak beneran untuk menampilkan posisi ini yang benarnya ya. Nah, itu. Nah, ini kan bukan yang benarnya nih. Tapi itu seolah-olah benar. Jadi visualisasi yang benar-benar terlihat nyata ya. Nah, ini dari contoh simulasi. Ya. Nah, bentuk simulasi nanti pengen diatur seperti apa, dirancang bagaimana. Nah, ini perlu adanya penentuan awal dulu ya. Tapi intinya multimedia di sini dalam model simulasi itu sangat digunakan atau diperlukan. Contohnya simulasi yang lain itu kalau Anda pernah mendengar game ETS ya, Euro Truck Simulation ya. Kemudian ada parking simulation dan lain sebagainya, itu adalah satu bentuk simulasi-simulasi yang digunakan untuk mengendalikan truk ya, kemudian parkir mobil ya, Forza Horizon itu juga sama ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini beberapa bentuk simulasi. Jadi simulasi itu produk yang sudah jadi tapi belum digunakan secara menyeluruh. Jadi hanya digunakan sebagai uji coba dalam suatu proses ya. Ini. Kemudian yang berikutnya ada pengaturan untuk multimedia apa itu tulisannya nggak kelihatan ya. Multimedia bentar. Instruction game. Nah, instruction game ini adalah permainan yang memberikan instruksi ya. Berupa instruksi ya. Jadi di dalam instruction game itu nanti user akan diminta untuk membuat ya, diperintahkan atau diminta untuk melakukan sesuatu. Ya.
entah itu membuat ataupun bagaimana ya, menjalankan atau bagaimana. Nah, di sini ada. Studio. Nah, ini contohnya ya. Ini saya bukan Halo teman-teman. mengiklankan, Belajar tapi di sini bersama memang Marble yuk. bentuknya seperti itu. Marble. Nah, ini ya. Ini tombol-tombol navigasi ya. Play, kemudian aplikasi lainnya ya, khusus orang tua. Nah, ini kalau diklik nanti dia akan menuju atau membuka halaman khusus orang tua. Biasanya berisikan navigasinya, kemudian tujuan akhirnya, kemudian macam-macamnya ya. Nah, di sini akan ada. Kalau anaknya pengennya ya langsung mainan ya, tapi kalau misalkan saja bagi orang tua yang penasaran dengan game ini seperti apa sih, yang buat siapa, kemudian nanti hasilnya bagaimana, itu bisa membaca dari khusus orang tua ini ya, petunjuk ini. Ini biasanya berkaitan dengan tata cara ataupun apa dan bagaimana game ini bisa berjalan. Dunia hewan. Dunia. Nah, di sini ada instruksi untuk menggambar ya. 1, 2, 3, menggerakkan jari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nanti kalau anak bisa menggerakkan jari seperti ini ya, akan muncul satu gambar hewan ya, sesuai dengan nama gamenya ya, dunia hewan. Jadi untuk mengenal hewan-hewan. Hewan udara. Burung kenari. Nah, burung kenari, hewan udara. Dunia hewan. Dunia hewan udara. Burung kenari. Burung merpati. Dunia hewan darat. Ini dunia hewan darat ya. Ini ada gambar nanti. Sapi. Rusa. Kelinci. Monyet. Gajah. Dunia hewan air. Ikan badut. Nah, ini bagaimana nanti kita mengatur instruction gamenya ini ya. Kalau saya melihat instruction gamenya ini gabungan ya, composite. Jadi ada yang hierarki dan juga instruksional ya. Nah, ini contoh dari pengaturannya ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai yang nonlinear dan bentuknya instruksional, itu gimana ya? Penyusunannya seperti apa? Nah, ini harus kita konsep dulu. Jadi navigasi ini perlu, sangat penting di dalam menyusun suatu multimedia interaktif ya. Jangan sampai ketika sudah jadi nanti user bingung, bari piye, nanti habis ini setelah ini gimana ya, harus apa-apa yang harus saya lakukan. Kalau user seperti itu berarti belum tepat ya, multimedia yang dihasilkan belum tepat. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada hybrid. Hybrid ini gabungan ya. Bisa jadi antara drill and practice dan tutorial, bisa jadi drill and practice dan tutorial dan lainnya, instruction dan lain sebagainya ya. Nah, contohnya di sini gabungan dari ketiganya. Ini ada tombol untuk mematikan audio, kalau pengen dimatikan, dinyalakan lagi bisa ya. Kemudian ini untuk menutup keluar, kemudian ini untuk menuju ke halaman home-nya. Nah, nanti di sini ada indikator. Jadi setelah melihat materi tentang komputer dalam aplikasi multimedia ini, pengguna akan memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang komputer. Nah, ini contohnya ya. Pakai musik bisa ya. Balik ke menu ini. Nah, ini modelnya hierarki ya. Kemudian mau materi, enggak mau lagi ya, apa namanya, interaktif ya. Non-linear ya. Mau kuis langsung boleh nggak? Boleh ya. Mau materi dulu bisa ya. Nggak buka indikator tapi langsung materi atau langsung kuis atau ini boleh ya. Nah, ini materi misalkan komputer atau apa ya. Balik, terus paham. Saya langsung pengen lihat videonya, misalkan boleh ya. Video ini merupakan video pertama dari playlist baru kita mengenai header dan software dan target yang akan kita capai. Stop. Nah, udah cukup. Mau main lagi. Nah, ini contoh Video ini dari merupakan video pertama dari playlist baru kita mengenai header dan software dan target yang akan kita capai di playlist ini adalah merakit komputer, menginstal software, memahami konsep dual boot, dan menangani masalah umum yang terjadi pada komputer. Nah, ini ya. Nah, ini kan gabungan ya. Jadi hierarki ya, bisa non-linear ya, sorry. Non-linear ini strukturnya non-linear. Kemudian composite juga gabungan ya.
Gabungan dari hierarki sama non-linear atau hierarki dengan yang lainnya ya. Nah, ini juga merupakan konsep ya, konsep di dalam multimedia. Nanti setelah tampil intro bagaimana, apakah ini bisa langsung balik ke keluar atau langsung ada outro-nya. Nah, ini bisa kita tentukan. Ini hybrid. Hybrid itu intinya gabungan dari banyaknya model-model multimedia yang digunakan ya. Ini materi ya. Ini teks ya, nanti ada di sini ada tombol yang khusus untuk materi komponen proses. Ya. Nah, motherboard, prosesor, hard disk, memori, udah selesai ya. Balik ke hard disk. Nah, ini kan namanya hierarki ya, urut. Dari prosesor ke motherboard, dari motherboard ke hard disk, dari hard disk ke memori. Padahal kita nggak pengen belajar urut kayak gini. Nah, ini contohnya gabungan antara hierarki dan juga non linear ya. Itu model hybrid. Kemudian ada juga bentuk video ya. Nah, Video ini merupakan video pertama dari playlist baru kita mengenai header dan software. Linear ya. Linear. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan ini mau urut boleh, tidak urut juga tidak apa-apa. Ada juga yang harus urut ya. Ada juga yang harus urut. Nah, ini hybrid. Kemudian yang berikutnya di sini ada yang multimedia Socratic ya. Socratic di sini satu bentuk multimedia yang menggunakan teori Socratic ya. Socratic itu mempunyai teori tentang memecahkan suatu untuk pembelajaran ya, untuk mengetahui sesuatu itu seseorang diberikan pertanyaan atau diajak ngobrol dengan model dialog. Dialog nanti dialog terus ya, ngomong, diberi pertanyaan, jawab, oh gitu ya, jadi kali pertanyaan yang lain, gini sambil ngobrol ya. Terkadang orang yang diajak ngobrol itu tidak tahu kalau dia sedang diarahkan ke suatu kesimpulan ya. Nah, ini Socratic ya. Jadi diajak ngobrol sampai orang yang diajak ngobrol yang mempunyai pertanyaan itu bisa menjawab sendiri dari hasil komunikasi atau dialog yang dilakukan. Oh, berarti maksudnya itu gitu. Nah, itu Socratic ya. Ini di dalam penentuannya. Nah, ini ada contoh ya. Satu aplikasi Socratic ini berbasis smartphone ya. Atau Android atau iOS ini ya. Cuma ini basicnya smartphone. Kemudian di dalam Socratic di sini nanti ya intinya itu bukan cara mengcapture pertanyaannya ya. Ini sudah biasa lah. Nah, ini pertanyaan, kemudian intinya ini nanti akan ada banyak jawaban, solusi ya. Jadi bukan jawaban nih, solusi. Solusinya yang memungkinkan yang mana? Oh, ini kita lihat secara lebih detail ya. Contoh 1, contoh 2 ya. Itu. Nah, nanti dia akan bisa menyimpulkan, oh berarti gini, ini juga sama ya. Nah ini ya. Intinya bagaimana? Intinya dalam Socratic, model Socratic ini, kalau kita pengen menyusun model Socratic, yang pertama jelas gambar ada ya. Kemudian tulisan juga ada ya. Nih tulisan. Nih tulisan ya, selain gambar. Kemudian yang ketiga ada animasi, ini animasi ya. Nah, ini sebagai contoh dari jawaban-jawaban yang mungkin atau yang bisa digunakan untuk mengarahkan user untuk bisa berpikir bahwa oh ternyata jawabannya ini diberikan pertanyaan dan contoh-contoh ya. Nah, ini diberikan pertanyaan dan contoh-contoh. Ya. Jawabannya nih. Kemudian di sini nanti ada contoh explainernya ya, penjelasannya. Cara slow equation. Ya. Nah, caranya bagaimana ya. Nah, ini saya nggak paham sama sekali matematika banget ya. Atau kimia banget gitu. Ya, nah ini juga sama nih ya. Nah, animasi ya. Ada videonya juga. Dan banyak video yang bisa digunakan sebagai bahasa dasar ya, kemudian didefinisikan. Apakah definisi ini sudah benar? Sebenarnya ya, tapi nanti user akan menyadari sendiri bahwa oh ternyata itu toh. Ya. Oh berarti ini sama ini tuh jadinya gini. Jadi bisa jadi definisinya ini ditambahi atau dikurangi sesuai dengan
pemahaman user yang menurutnya benar, ya. Dan itu bisa dipastikan benar karena memang user diarahkan untuk berpikir ke situ dari dialog, ya. Nah, ini contoh dari model Sokratik, ya. Gitu. Nah, nanti apakah Anda pengen membuat yang model Sokratik, ya silakan, ya. Ini sebenarnya teori pembelajaran, ya. Sokratik itu teori pembelajaran. Jadi untuk Sokratik sama inquiry ini teori pembelajaran. Nanti yang kedua yang ketujuh ini inquiry. Jadi di dalam Sokratik dan inquiry itu nanti user akan diberikan kasus, ya. Kasus atau user mengungkapkan kasus, pertanyaan, kemudian nanti dia akan diberikan diajak dialog kalau yang Sokratik, ya, diajak dialog terus sehingga menemukan kebenarannya. Sedangkan kalau inquiry ini user diminta untuk menunjukkan atau membuat suatu pertanyaan dari fenomena yang ada, ya. Gitu. Jadi misalkan gini, kenapa kok orang kaya, ya? Kenapa ada orang kaya dan ada orang yang miskin? Dan kenapa orang bisa kaya, kenapa orang bisa miskin? Ya. Nah, nanti dari situ user akan diminta untuk menyusun pertanyaan dari kekayaan itu apa, misalnya, ya. Atau kemiskinan dan kekayaan itu seperti apa. Nah, nanti dari situ user akan diminta untuk membuat pertanyaan. Ya. Kenapa ada orang kaya? Kenapa ada orang miskin? Ya. Berapa kebutuhan orang kaya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini dalam model inquiry, ya. Dalam model inquiry, ya. Nah, dalam model inquiry di sini nanti saya tidak menemukan atau belum menemukan apa namanya itu contoh, ya, contoh dari video ataupun aplikasi multimedianya. Cuma di sini model inquiry itu seperti apa? Ini saya punya satu video yang mungkin bisa digunakan sebagai dasar kalau nanti pengen menyusun yang model inquiry, ya. Nah, I realize how much more dalam model inquiry ini nanti user akan diminta untuk berpikir kreatif, ya. Berpikir kreatif. Nah, ini, ya. Nah, ini. Nah, ini, ya. Selalu bertanya-tanya, begitulah cara belajar kita. Ya. Jadi semakin kita banyak penasarannya, banyak pertanyaan tentang sesuatu, kita akan mempunyai banyak pengalaman tentang itu. Jadi misalkan gini, iklan kok koyo ngono ki carane gawe piye ya. Nah, dari situ nanti kita akan terus belajar. Loh, terus nah pengen digawe ini iso ya. Nah, itu contoh, ya. Contoh dari ini, ya, apa yang dikatakan oleh Dirjo Ameldis, ya. Ini guru TK atau guru kelas dasar. Nah, itu, ya, ini inquiry. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan model inquiry ini di dalam menyusun suatu multimedia, ya. Jadi tentunya saja di sini perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam model inquiry, ya. Ini biasanya melibatkan guru, psikiater, ya, mereka-mereka yang paham tentang karakter, ya. Mereka-mereka yang paham tentang bagaimana menggiring, mengarahkan, ya. Nah, itu. Jadi kalau dari anak grafis sendiri atau dari komunitas desain grafis sendiri, saya kira tidak atau belum bisa menyusun multimedia inquiry yang tepat, ya. Jadi perlu adanya kerjasama dengan mungkin psikiater, guru, ya, ataupun yang lain yang mungkin memahami tentang inquiry itu seperti apa. Sama dengan halnya dengan Sokratik, ya. Sokratik ini juga perlu pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak lain yang mungkin bisa membantu menyusun multimedianya, ya. Itu. Loh, apakah model cuma ini? Sebenarnya tidak, ada banyak sekali model. Cuma ini saya ambil yang 8 saja, ya. Yang 8 saja. Kalau misalkan Anda menemukan lagi model yang lain, ya silahkan bisa disampaikan.
Nanti bisa disampaikan bahwa ada model seperti ini lebih mudah, bisa dirancang sendiri, kemudian waktunya lebih cepat, ya alatnya tidak terlalu berat, misalkan. Nah itu bisa disampaikan, ya. Jadi nanti saya akan terbuka untuk menerima apa yang Anda sarankan, ya. Nah ini dari model inquiry. Sedangkan yang terakhir ini adalah model informasional, ya. Ini kalau informasional di sini belajar rambu-rambu lalu lintas, itu orang pasti akan merasa, katanya angel, mari belajar rambu-rambu. Nah, ya, mari belajar rambu. Kata-kata belajar ini terkadang akan membuat semangat orang itu akan memudar, ya, luntur sedikit demi sedikit. Nah, dibuat informasional itu untuk mengatasi hal seperti ini misalkan. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan pada sesuatu, ya, nah ditunjukkan seperti ini, apa yang kita bayangkan? Wakeh-men, ya, sing kudu diapalke wakeh-men, ya. Jadi melihat saja ini sudah bingung tuh, sing dhisik meh apal. Nah itu ya. Ini yang bentuknya tabular, ya. Yang bentuknya tabular. Nah, dari bentuk seperti ini, ya, bentuk tabular, grafik dan lain sebagainya diterjemahkan dalam model informasional tadi, ya, informasional tadi, ya. Ya, sehingga anak-anak nanti di sini akan merasa tidak diajak belajar, ya, tapi diajak bermain. Beli es krim, ya, nanti kumpulkan koinmu, tukarkan dengan es krim. Selanjutnya, nah ini untuk arah tombol navigasi. Ada peringatan, ya. Nah ini sudah mulai jalan, ya. Nah nanti koinnya dikumpulkan. Nah, waduh kelewat. Nah di sini nanti contoh yang model informasional ini belum ada, ya. Ini sebenarnya terlalu panjangnya, menjadi koreksi salah satunya terlalu panjang. Nah ini ada lampu dilarang berdiri ada di depan, ya. Rambu dilarang berhenti. Ya. Berhenti untuk mengangkat telepon ya nggak boleh karena ada rambunya, ya kan gitu. Ini tetap jalan tapi pelan-pelan. Nah, sambil mengumpulkan koin. Nanti kalau melanggar itu ada pengurangan koin. Rambu tempat parkir. Nah ini nanti berhenti, ya, menerima telepon. Nah ini contoh yang informasional. Jadi bentuk rambu-rambu lalu lintas yang semula bentuknya tabel itu diringkas dalam model games, ya. Cuma yang menjadi koreksi dari ini itu adalah terlalu panjang, ya, koinnya itu terlalu panjang. Mendingan agak pendek tapi koinnya besar nilainya, satu koin 100 atau 50 nggak satu, ya. Dan itu bisa buat beli es krim, ya. Tuh. Dan koin nggak muncul terlalu sering. Karena yang terpenting adalah rambu-rambunya, ya, gamenya itu hanya tambahan sebenarnya, ya. Nah ini beberapa hal yang berkaitan. Kemudian suaranya juga, ya, suaranya di situ ada koreksi. Kemudian nanti untuk cara teknis yang lainnya tidak, ya. Kata-kata belajar tadi juga dikoreksi. Jadi supaya menghilangkan image, ya, image belajar itu menakutkan. Kadang orang kan belajar itu kelihatan menakutkan. Kata-kata belajar aja sudah sedihnya minta ampun, ya. Kadang terdengar kata belajar gitu tau udah sesuatu yang banget, ya. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan model multimedia. Silahkan mau dikembangkan yang mana, ya, yang non-linear dengan model inquiry, non-linear dengan model hybrid, ataupun yang bagaimana silahkan. Nah ini konsep, ya, konsep di dalam menyusun multimedia. Tentunya saja tidak terlepas dari susunan warna, susunan layout, ya. Kemudian prinsip simplicity mungkin, ya, unity, ya, kemudian penekanan, ya, repetition dan lain sebagainya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Jadi ini hanya contoh bagaimana ketika kita pengen menyusun multimedia dengan konsep strukturnya dan juga modelnya, ya. Walaupun banyak lagi model-model lain di dalam multimedia. Tuh, kemudian yang berikutnya ada kriteria multimedia, ya. Kriteria multimedia di sini menurut tahun 2006 mengajukan 6 kriteria untuk menilai multimedia interaktif, ya.
yaitu kemudahan navigasi, kandungan kognisi, presentasi informasi, integrasi media, artistik dan estetika, fungsi secara keseluruhan. Nah, ini baru dikatakan tepat kalau ada keenamnya ya. Terintegrasi ya menjadi satu, kemudian artistik dan estetika. Nah, ini termasuk warna, pilihan warna, layout ya, tata letak itu, kemudian macam-macamnya, fungsinya berjalan baik ya, navigasinya mudah. Ada kandungan kognisi itu pengetahuan ya. Ada kandungan pengetahuan ya. Mempresentasikan informasi ya. Nah, ini masuk semua nih. Jadi kalau ada 6 kategori ini atau kriteria ini dalam multimedia, maka multimedia itu tepat, berarti konsepnya dibuat dengan baik ya. Intinya seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan multimedia interaktif ya secara konsep di mata kuliah Project Multimedia untuk pertemuan yang kedua ya. Silakan untuk pertanyaan bisa disampaikan di dalam kolom komentar di YouTube-nya, di channel YouTube-nya, ataupun bisa disampaikan di saluran-saluran komunikasi yang ada ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini di dalam mata kuliah multimedia ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah manfaat ya, menambah pengetahuan ya. Sehingga nanti pada saat menyusun multimedia interaktif project itu Anda sudah punya gambaran, paling tidak ada gambaran bahwa oh ada struktur navigasi, ada model multimedia. Nah, itu sudah cukup supaya nanti multimedia yang Anda kembangkan bisa tepat sesuai dengan yang diinginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di lain waktu.